di Butil Eftalat. Pada hari ini kami akan membagikan pengalaman kami dalam proses penyusunan tugas akhir kami, yaitu perancangan pabrik di Butil Eftalat. Nah, dalam penyusunan perancangan pabrik di Butil Eftalat kami itu ada 2 laporan. Yang pertama itu ada laporan umum. Nah, laporan umum ini terdiri dari 10 bab. Yang pertama bab 1 yaitu mengenai pendahuluan. Terus yang kedua ini mengenai pemilihan proses dan juga bahan baku. Kemudian yang bab ketiga yaitu ada spesifikasi bahan baku. Selanjutnya yang keempat ada neraca panas dan juga neraca masak. Selanjutnya yang kelima, bab 5 yaitu mengenai spesifikasi alat. Kemudian yang bab 6 ada utilitas. Selanjutnya yang bab 7 yaitu ada tata letak pabrik, dan bab 8 yaitu ada struktur organisasi. Kemudian yang bab 9 yaitu mengenai evaluasi ekonomi, dan yang terakhir bab 10 yaitu mengenai kesimpulan. Selanjutnya untuk laporan yang kedua yaitu mengenai laporan khusus, yang mana laporan khusus ini isinya itu mengenai perhitungan dari alat-alat besar yang digunakan untuk produksi di Butil Eftalat. Nah, dari tugas khusus ini itu jadi dibaginya dengan ya dibagi per alat dengan menggunakan metode pengocokan gitu. Kemudian untuk judulnya sendiri, awalnya kami menggunakan judul magnesium klorida. Kemudian kami mengganti judul tersebut menjadi perancangan pabrik di Butil Eftalat karena kami terkendala pada data yang kami dapatkan itu untuk menghitung kapasitas itu sendiri. Jadi kami mengganti judul tersebut menjadi perancangan pabrik di Butil Eftalat. Selanjutnya terdapat beberapa kesulitan pada proses penyusunan tugas akhir kami. Salah satunya itu setelah mengganti judul menjadi di Butil Eftalat, kami mengalami kesulitan dalam perhitungan kapasitas. Kami mengalami perubahan kapasitas dari kapasitas yang lumayan besar menjadi kapasitas yang itu dekat dengan pabrik-pabrik yang sudah berdiri di Indonesia. Selain itu juga kesulitannya itu saat menentukan alat-alat proses yang kami gunakan. Waktu itu saat pertama kita menggunakan secara manual menggunakan forklift memasukkan bahan baku ini ke dalam reaktor. Setelah itu kita mengganti menggunakan bucket elevator. Selain itu juga kita dari awalnya menggunakan mixer untuk proses penetralan dan diganti menjadi reaktor netralizer. Dan untuk proses pemurniannya awalnya kita menggunakan evaporator, setelah itu mengganti menggunakan menara distilasi dan menambahkan yaitu carbon filter. Kemudian kesulitan yang kami alami itu ada di bab-bab perhitungan, itu seperti neraca massa dan juga neraca panas. Lalu ada perhitungan spesifikasi alat besar, alat kecil dan juga alat pendukung. Lalu ada juga perhitungan untuk evaluasi ekonomi. Nah, contoh-contoh kesulitannya itu mungkin kalau di neraca massa itu tidak balance ya neraca massanya, neraca panasnya di masing-masing alat. Lalu kalau untuk di spesifikasi alat itu yang pertama pasti kesulitan mencari referensi perhitungannya, karena ya perlu ada referensinya juga, baru setelah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan atau alat yang kita gunakan begitu. Lalu untuk di evaluasi ekonomi mungkin kesulitannya yaitu faktor-faktor kelayakan ekonominya itu tidak sesuai dengan standar yang ada dari referensi yang kami gunakan. Lalu juga mungkin ini di luar dari bab perhitungan, yaitu kita menyamaratakan materi dari masing-masing yang kami hitung gitu. Kayak misalkan tadi kan di tugas khusus satu orang itu dapat satu alat, jadi ya kita kesulitan dalam
kayak satu orang menjelaskan alat yang mereka kerjakan, lalu yang lain juga menjelaskan apa alat yang mereka kerjakan gitu kesulitannya. Selanjutnya ada tips and trick dalam penyusunan tugas akhir, yaitu yang pertama, kami ini pengerjaan penyusunan ini dimulai dari seminggu sekali, lalu setelah itu mulai dirutinin lagi jadi seminggu 2 kali. Akhirnya setelah mendekati tenggat waktu pengumpulan tugas akhir ini, kami jadi seminggu itu bisa tiap hari untuk mengerjakan laporan tugas akhir kami. Selanjutnya juga perlu, ini sangat harus maksudnya dicatat dengan baik ya, untuk referensi itu harus banyak memperoleh referensi, seperti referensinya kayak dari laporan tugas akhir orang lain itu bisa didapatkan dari Google atau dari manapun. Kemudian artikel-artikel, terus kemudian juga kami menggunakan paten juga untuk melihat proses pembuatan di butuh talat. Selain itu juga saat pas lagi pusing-pusingnya itu jangan lupa untuk istirahat, jangan sampai memaksakan diri sampai nggak tidur kayak gitu. Pokoknya sesempat mungkin itu untuk istirahat juga. Lakukan hal-hal yang menyenangkan untuk menghilangkan stres walaupun sesaat. Masuk ke dalam yang referensi tadi, itu juga berfungsi untuk bab-bab perhitungan kalian, karena jujur dari kita sendiri itu hampir semua perhitungan itu kita dapatkan dari referensi yang ada di buku atau yang ada di tugas akhir sebelumnya. Tapi setelah itu ya di-adjust, disesuaikan dengan alat yang kita gunakan, seperti itu. Selanjutnya, karena kami mengalami beberapa kesulitan dalam perhitungan itu, kami memutuskan untuk merefreshing otak kami dengan cara kami masak bersama-sama, makan bersama-sama, maupun nonton film untuk menghilangkan penat dalam kesulitan yang kami kerjakan. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa dan juga sholat 5 waktu. Ya, Jangan lupa minta restu dari kedua orang tua. Ya. Dan mungkin hanya itu saja yang kami bagikan mengenai pengalaman dalam penyusunan perancangan pabrik di butuh talat kami. Sekiranya kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan, ya kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga healing. Oh udah guys. Ya jangan sampai terbang ya. Ini udah nge-record belum ya? Mama, backlight. Fatin, backlight juga. Ayo nak. Bang mau ngapain bang? Ih najis. Hijau. Semua gue rekam. Iya. Lu padahal kan ada dalamnya kali. Dia anjir dan paling mana? Ya iya dari Bogor, semoga ya. Udah sih ngapa sih Depok? Kita baru orang. Ini yang kalau pakai celana panjang, kalau bisa dari celana panjang, kaos. Apa itu?
rasa. Terus kalinya 2, rasa 1, rasa. Kita berjanji cari mas cari saksi bahagia untuk selamanya.